Selamat pagi anak-anakku yang terkasih, siswa-siswi SMP. Jumpa lagi dalam video pembelajaran pendidikan agama Katolik bersama Ibu Ira Retop. Pada hari ini kita akan belajar bersama materi kelas 8, yakni Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Anak-anak yang terkasih, seperti yang sudah Ibu jelaskan pada awal video ini, bahwa materi kita pada hari ini yakni Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yakni melalui video pembelajaran ini kita dapat memahami karya Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan, sehingga kita dapat ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami tentang topik ini, kita harus pahami terlebih dahulu dua kata kunci, yakni pertama, kerajaan Allah, dan yang kedua adalah perumpamaan. Arti kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah kondisi di mana Allah tampil sebagai raja, menunjukkan kedaulatan dan kekuasaannya sehingga manusia hidup sesuai kehendak Allah dan mengalami kuasanya. Inti dari pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah adalah pewartaan tentang kerahiman Allah. Sehingga kerajaan Allah pada hakikatnya adalah tentang bagaimana Allah memimpin dan mencintai segala ciptaannya. Kerajaan Allah bukanlah tempat fisik, tapi keadaan di mana kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga. Sedangkan arti dari perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan simbolis, atau perbandingan, sehingga orang yang mendengarkan mudah mengerti dan memahami. Nah, anak-anak, alasan kenapa Tuhan Yesus memakai perumpamaan dalam mewartakan kerajaan Allah adalah karena sebagian besar para pendengar berasal dari petani dan nelayan. Oleh karena itu, Yesus memakai perumpamaan yang berkaitan dengan kondisi mereka sehingga mereka lebih mudah untuk mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh Yesus. Sekarang kita akan lihat bersama-sama arti dan makna dari perumpamaan-perumpamaan tentang kerajaan Allah. Yang pertama, perumpamaan lalang di antara gandum. Makna dari perumpamaan ini adalah orang baik dan orang jahat akan hidup berdampingan sampai akhir zaman ketika Allah akan memisahkan yang benar dari yang jahat. Yang kedua, perumpamaan tentang penabur benih. Cerita ini menggambarkan tentang kondisi hati setiap orang yang menerima firman Allah. Ada hati yang keras dan menolak firman Allah. Ada hati yang menerima tetapi tidak berakar. Ada hati yang mendengar tetapi terhambat karena kekhawatiran akan hidup. Dan ada hati yang mendengar, memahami, dan menghasilkan buah. Yang ketiga,
Perumpamaan tentang pukat. Makna dari perumpamaan ini adalah gambaran tentang penghakiman terakhir, di mana semua orang akan dinilai dan dipisahkan berdasarkan perbuatan mereka. Seperti pukat yang menampung berbagai jenis ikan, namun pada akhirnya ikan yang baik yang dipilih, ikan yang tidak baik akan dibuang. Yang keempat adalah perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Perumpamaan ini mengisahkan tentang pertumbuhan kerajaan Allah yang misterius. Intinya, tugas kita sebagai manusia adalah menaburkan firman Tuhan dengan setia. Yang kelima adalah perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang paling berharga. Makna dari perumpamaan ini adalah Yesus menggambarkan tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga sebagai harta dan mutiara yang paling berharga. Sehingga setiap orang harus berjuang untuk menemukan dan mengorbankan segalanya untuk bisa memilikinya atau masuk di dalamnya.